Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semuanya, selamat datang di Mendadak Podcast. Podcast. Waduh, selamat pagi Bapak. Apa Selamat pagi, kabarnya Mbak Nin. Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Bapak. Nin, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Nah, ini kita udah episode 4 ini Pak. Masya Allah. Masya Allah, Mbak Nin. episode 4 yang dimana kita kedatangan. Boleh saya perkenalkan dulu ke penonton ya Bapak? Boleh, Mbak Nin. Ini siapa yang Bapak yang duduk di sini ya teman-teman ya? Boleh kita di samping saya ada Bapak Muhammad Al-Husari SPDI SEMMMPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Darul Mukmin Karimun. Gimana Pak? Udah bisa duduk di sini di episode 4 kali ini Pak? Luar biasa, Mbak Nin bisa duduk di episode keempat ini ya. Walaupun sedikit deg-degan. Oh, Pak. Di awal emang kalau narasumber bilang deg-degan gugup, tapi nanti makin ke depan santai Pak kita. Insya Allah. Mudah-mudahan, Mbak Nin. Baik Pak, untuk kali ini kita menguat tema ya Bapak ya. Benar. Kita teman-teman penonton mungkin tema kita kali ini juga tentunya pasti bagus. Semalam bukti Pak. Iya, Nah, Mbak Nin. semalam bukti di SD. Nah, Nida juga pengen tahu di SMP bagaimana sebenarnya. Kita akan mengulik ya Bapak ya. Boleh. Di SMP IT Darul Mukmin bagaimana dalamnya ya gitu. Oke teman-teman, dengan tema membentuk generasi emas, strategi SMP IT dalam Darul menggabungkan kurikulum nasional, minat bakat dan nilai Islami. Nah, dari temanya aja udah lihat ya Pak ya. Luar biasa. Sudah luar biasa ini Pak. Judul podcast kita yang pertama membentuk generasi emas. Dari situ udah nampak tuh Pak, membentuk generasi emas. Boleh nggak Pak diceritain sedikit generasi emas versinya SMP itu bagaimana sih Pak? Ada nggak gambarannya Pak? Boleh Bapak ceritakan Pak? Baik, Mbak Boleh. Nin. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihni fiddin wa allimni at-taqwil. Pemirsa dimanapun berada, sahabat Yayasan Darul Mukmin Karimun. Kalau kita berbicara masalah generasi emas, terutama di anak-anak kita SMP, Mbak Nin, adalah siswa-siswi kita atau anak-anak kita yang tidak hanya mahir, pandai dalam segi akademik atau kurikulum nasional. Namun, mereka gimana mempunyai akhlak yang baik, budi luhur yang luar biasa, begitu juga mempunyai nilai ataupun skill yang spesifik untuk bisa mereka kembangkan di masa-masa yang akan datang. Intinya adalah generasi Islam, generasi emas yang kita harapkan di SMP IT Darul Mukmin mahir di dalam kurikulum, berakhlak mulia, begitu juga mempunyai skill yang bisa mereka kembangkan. Seperti itu, Mbak Nin. Jadi bersama dengan tema ya Bapak ya, Luar menggabungkan semuanya ya Bapak. Menggabungkan semuanya. Untuk melihat generasi emas ini Pak. Benar. Calon-calon ya Bapak ya. Calon-calon untuk penerus ke depannya. Betul ya Bapak Benar ya. sekali, Mbak Nin. Nah, berarti tadi kan Bapak sampaikan kalau seandainya untuk menggabungkan pendidikan akademiknya, nilai luhurnya dan lain-lain tadi yang Bapak sampaikan. Nah, jadi udah disampaikan nih penonton sama Pak Muhammad ya Pak, Bapak Muhammad, kalau seandainya generasi emas di SMP IT itu menggabungkan ketiga tema yang kita sampaikan pada hari ini. Kemarin kita sempat singgung tentang SPMB Pak. Iya, ya. Masih ada kebuka kota di gelombang 2. Nih nggak nggak bosan-bosan nih, udah ingetin nih Pak. Benar. Kalau seandainya SPMB kita di gelombang kedua masih buka. Buka. Jadi gimana sih Pak? Kalau seandainya ini kan orang tua pasti bingung nih, masih mau milih sekolah yang mana. Iya. Nah, gimana Pak SMP IT ini memilih menggabungkan ketiga tadi Pak yang Bapak sampaikan? Ada nggak Pak challenge di utamanya cara Bapak untuk menggabungkan nilai apa tadi Pak? Nilai kurikulum nasionalnya, minat bakatnya, plus memasukkan nilai Islami. Ada nggak Pak challenge-nya Pak? Baik, Mbak Andi. Kita maunya anak di SMP Darul Mukmin itu lengkap paket bahasanya Mbak Andi. Betul, lengkap paket. Mereka tidak hanya
mahir di kurikulum nasional. Tidak hanya sekedar hafal Al-Quran sekian Mhm. juz, atau tidak hanya sekedar punya skill Betul, Pak. pribadi yang bisa dikembangkan. Mmm. Tapi kita buat sistem Mhm. di mana tiga ini tergabungkan dalam satu program pembelajaran. Oke, Pak. Makanya tiga-tiganya harus kita satukan tadi. Mhm. Selainnya adalah kita dengan manajemen waktu. Mhm. Di awal itu sudah kita rancang, kita programkan, Mbak Ninda, kita jalankan, adanya penilaian, begitu juga adanya evaluasi dari Mhm tiga mhm. ini. Maka di akhir nanti kita akan menjumpai sejauh mana yang sudah berjalan, apa Mhm. yang menjadi kekurangan, begitu juga hal-hal yang perlu kita kuatkan dari Mhm. tiga ini. Nah, Sampai sekarang ini, alhamdulillah dengan kontribusi dari rekan-rekan para ustadz-ustazah, kerjasama tim, alhamdulillah berjalan dengan baik sampai sekarang. berarti di dalam kegiatan pembelajaran ya, Pak, disisipkan adanya minat bakat dan nilai Islami, betul, Bapak? Iya, Mbak Nin, Mhm. adanya juga sisipan dan ada juga yang sudah terprogram. Oh, sudah ada itu Jadi program. Mbak Nin di awal pembelajaran sudah ada nilai Islam yang kita tanamkan. Contoh nih, Yap. dengan sholat duha berjamaah, Mmm, mhm. adanya tilawah pagi, Mbak Nin. Setelah itu mereka masuk ke dalam kelas dengan para ustadz ustazah, mempelajari kurikulum nasional. Di dalam itu disipkanlah nilai-nilai Islam di dalamnya. Selain mereka dikuatkan dengan pengetahuan akademik, mereka juga dikuatkan dengan pengetahuan agama. Setelah itu juga di jam yang lain dibuatlah sebuah jam tertentu untuk mereka belajar, mengasah, mempelajari minat dan bakat mereka Mmm. sendiri. Berarti itu tadi, yang Bapak sampaikan tadi berarti udah masuk ke dalam pertanyaan sebenarnya ya, Oh, Bapak Mbak ya? Nin. Pembelajaran yang di mana disisipkan nilai keislaman, setelah itu ada program untuk melakukan minat dan bakat. Minat dan bakat Nah itu mereka. tadi, Dinda mau singgung kan biasanya kalau untuk akademik atau kurikulum nasional ini kan udah padat ya, Pak, Iya, benar, Mbak jam-jamnya Nin. sudah diiniin. Itu berarti ada tipsnya tadi Bapak bilang minat dan bakat, boleh Bapak jelasin nggak, Pak? Gimana Bapak memasukkan minat dan bakat ke dalam pembelajaran, Pak? Benar sekali, Mhm. Mbak Nin. Iya, kalau kita pikir ya, Mbak Ninda, Mhm. pembelajaran di SMP padat. Betul Iya, sekali, Pak. kalau kita menghitung sekian jam per minggu. Mhm. Namun alhamdulillah Mbak Din, itu tadi dengan adanya rancangan di awal. Kita kan menerapkan sesuatu itu butuh rancangan dulu, baru kita laksanakan, adanya evaluasi dari situ. Jadi ada jam tertentu untuk menggali minat dan bakat mereka. Itu di jam 2 2.30 atau jam 14.30 sampailah menjelang jam 15.30. Ini khusus jam ananda kita menggali bakat dan minat mereka, didampingi dengan guru-guru tentunya yang sudah profesional. Iya, Pak. Berarti itu sama dengan ini ya, Pak? Boleh kalau dilihat di SD itu ada namanya sentra, Benar, Mbak apakah Din. sama, Pak, dengan SMP? Benar, Mbak Din, namanya sentra. Sentra Mhm. khusus kurikulum unggulan. Di SMP ada, di SD juga ada. Mhm. Jadi kalau seandainya sentra berarti hampir sama lah ya, Pak, dengan SD, melihat minat dan bakat dan itu dijadiin dalam satu mapel ya, Pak? Satu jadwal pelajaran? Satu jadwal Ja pelajaran yang mhm. sudah ditentukan, Mbak Din. Ya sudah ditentukan. Tentukan. Banyak berarti, Pak, kayak SD itu banyak loh, Pak, jadwal Iya, ininya sentra. Berarti di Mbak. SMP juga? Iya, Mbak Din. Cara menentukannya bagaimana, Pak? Nah, gimana kita menentukan nih kan banyak nih Mbak Din, Mhm siswa mhm. kita 251, 205. Mhm. Kita menentukannya adanya pertama asesmen Mbak Din. Mmm. Kita melakukan asesmen yang kita sebut tadi minat bakat. Kita asesmen mereka, jadi tidak bahasa anak sekarang ujuk-ujuk nih. Nah, Mmm. langsung saya maunya ini atau ikut kawan. Nah, gitu Iya kan ya, iya, sering kan? takutnya gitu ya, Pak, Iya. soalnya kita udah kelas 7 nih kan, ya udahlah yang mana aja Kemana gitu. aja lah gitu kan, Mbak Anin, nah ikut kawan aja lah, ini kan kawan Mhm. dari SD, dari Betul, Pak. TK, dari TK Iya. kawan, dari SD kawan, habis itu Betul. ikut dia aja lah. Mhm. Tidak seperti itu, Pak. Kita tentu di awal menentukan asesmen bakat dan minat.
kita berikan mereka pilihan Mbak Nin, Kayak 2 sampai 3, mana yang Ananda mau. Dan juga kita sarankan dukungan orang tua juga. pastinya ya Pak, ada Pastinya, dukungannya dukungan Pak. orang tua. Makanya di awal kita menyampaikan orang tua, ayo ayah bunda, dampingi Ananda kita untuk menentukan mana yang lebih dominan Anda ikuti. Hmm. Setelah mereka memilih, baru kita seleksi tadi Mbak Nin. Kita Jadi ada seleksi, proses seleksi ya proses Pak. kita seleksi. Oh, rupanya, mohon maaf, nah, abang kakak condongnya ke sini. Belum bisa untuk mengikuti yang sentra Iya ini, Pak. condongnya ke sini. Jadi mereka kita tekankan pemahaman ke mereka dan mereka pun gak kecewa dari keputusan kita. Itu Mbak Nin. Jadi mereka tidak asal memilih, tidak asal ikut kawan, begitu juga tidak asal ikut-ikutan. Iya Nah, iya. ini sudah kita cross check kembali dari yang mereka pilih tadi. Berarti dari pilihan mereka itu Pak, apakah mereka senang Pak dengan pilihan yang udah diseleksinya gitu kan Pak? Nah, Soalnya yang Linda tahu kalau di SD itu pasti ada sangkut paut banget sama orang tua. Nah, iya, karena mereka kan masih belum bisa menentukan. betul. Kalau SMP ini tadi Bapak bilang ikut-ikutan atau bahasa lainnya ini deh Pak, FOMO ya Pak. Oh, iya Iya benar. kan Pak. Nah, mau FOMO ya udah Iya, satu benar. ikut semua ikut. Benar. Nah, itu kalau mereka udah sampai bagaimana Pak? Apakah ada eh apa namanya Pak? Kepaksa? Kepaksa Iya, kepaksa bahasanya. Pak. Saya merasa terpaksa Iya. gitu Mbak Nin. Di awal kita pendekatan ke Ananda, Mbak Nin, kita lakukan pendekatan penjelasan. Nah, Ananda, skill Ananda dominan di sini. Ayolah digali. Ini kan bukan sekedar sebulan 2 bulan. Betul Pak. Ini masa panjang loh nak. Harapan besar kita setelah pun Ananda nanti selesai dari SMP Darul Mukmin, skill ini bisa dibawa Betul. sampai di masa depan. Dan mempunyai manfaat tidak hanya untuk Ananda tapi untuk masyarakat. Alhamdulillah Mbak Nin, dan kita pahamkan mereka paham benar. Dan mereka juga menjalaninya dengan semangat. Semangat ya Dengan Pak. semangat dan penuh ya gembira. Seperti itu Mbak Nin. Berarti itu ya penonton bisa dilihat kalau seandainya ada perbedaan nih kalau untuk dalam memilih sentra, walaupun sentra itu sebenarnya di SD sama SMP sama ya Bapak Sama, ya. Mbak Nin. Pembelajarannya mungkin hampir sama. Dan tadi berarti ada di awal dulu Pak ya Benar, pendekatan. pendekatan. Jadi itu kalau tiap tahunnya apakah bisa ganti atau bagaimana Pak? Kalau di Sebenarnya Mbak Nin ini tidak boleh diganti sebenarnya. Iya. Karena ini kan udah kita asesmen awal tadi. Sampai kelas 9 mereka tetap, harapan kita kan berjenjang Mbak Nin. Betul Pak. Adanya materi yang di kelas 7, di kelas 8 itu udah meningkat. Di kelas 9 udah sempurna gitu harapan kita. Ada tahapannya Ada Pak, tahapannya, bertingkat ada dia, Pak. bertingkat karena dia mempunyai capaian tadi, ada CP kalau di kurikulum nasionalnya Mbak Nin. Itu pun ada CP-nya. Sampai kelas 9 kira-kira Ananda kita nih mahir, paham sampai di tingkat mana. Nah, sebenarnya tidak boleh sebenarnya untuk ganti gonta-ganti sesuai keinginan dia. Sebenarnya tidak ada Mbak Nin. Namun mungkin 1-2 siswa itu ada, mungkin ada kendala tertentu. Betul. Hingga setelah kita lakukan pembelajaran 2 bulan 3 bulan, seperti Ananda ini kok tidak meningkat. Nah, kita lakukan evaluasi. Evaluasi apa ya? Evaluasi. Oh, bakatnya kurang nih di sini. Kita kembangkan lagi. Namun pada titik tertentu kita juga tidak memaksakan. Ada yang kita bolehkan lah bahasanya Mbak Din, Iya, untuk memilih yang pilihan kedua dia tadi. Kan ada pilihan pertama, Betul, pilihan pilihan kedua. Itu Mbak Din. Kalau gonta-ganti tidak boleh. Tidak Mbak Din. boleh. Tidak boleh. Ya, berarti itu saya sistemnya beda berarti ya Pak ya sama SD. Kalau SD boleh tiap tahunnya karena masih mencari minat bakat. Berarti sama itu ada produk akhirnya Pak? Benar. Ada. Ada produk akhir. Itu tadi Mbak Din. Harapan kita ada produk akhir yang bisa muncul skill yang dimiliki Ananda selama 3 tahun di SMP setelah diasah tadi di SD tadi. Iya. Kalau seandainya teman-teman atau anak-anak SMP dari SD mungkin udah kelihatan ya Pak minat bakatnya. Jadi tinggal meneruskan di SMP. Gitu, Mbak.
Tetapi kalau yang belum dan dia belum tahu nih Pak Iya, minat Madin, bakatnya apa, benar, kan ada juga yang seperti itu Pak. benar. Berarti emang proses di awal tuh emang harus apa ya, tekuni kali ya Pak, harus dilengkapi betul ya Pak, Nah, supaya kita tahu potensi anaknya di mana. nah, benar sekali Mbak Nin. Di awal setelah asesmen tadi kan berjalan nih pembelajaran. Mhm, Kita bisa melihat sejauh mana sih Anda meminati ini. Benar sih dia condong ke mhm, minat tertentu tadi. betul. Di semester kita ada penilaian. Penilaian ya Ada Pak ya? Berarti penilaian. ada ujian jatuhnya atau bagaimana Pak? Bisa dikatakan ujian eh, keterampilan, bukan ujian tertulis seperti kurikulum nasionalnya, Mbak Iya, Nin. sesuai sama Ses sentranya ya Pak? sentranya, kemampuan Anda yang kita nilai, Betul betul. bakatnya udah sampai di mana, pengetahuan dia udah sampai di mana terkait yang materi ataupun skill yang diajarkan tadi. Kita lakukan penilaian tadi, Mbak Nin. Dan setiap harinya rekan-rekan kita ustazah juga menilai dari jurnal yang mereka tulis. Mudah ada Jadi ya Pak ya? ada jurnal yang bagus sehingga kita sebagai kepala sekolah nampak nih, Mbak Nin, Mhm. warna ini ada kenaikan tiap hari. Kok ini kenapa masih di situ terus? Betul betul Pak. Apa nggak minat atau gimana kan? Mhm. Kita bisa evaluasi secara berkala, Mbak Nin, dari catatan rekan-rekan ustaz-ustazah. Berarti emang betul diperhatiin ya Bapak ya? Diperhatikan, Mbak Per Nin. anak itu dilihat. Per anak itu lihat dan kita nilai. Mhm. Jadi anak yang Mbak Dina sampaikan tadi, anak yang baru masuk, bukan Iya. dari SD nih. Iya Pak. Nah, dari situ kita bisa lihat, Mbak Nin. Dan di akhir semester nanti atau tahun kedua kita bisa memastikan kembali sebenarnya Anda skillnya di mana. Itu Mbak Ninda. Jadi seiring berjalannya waktu ini udah berjalan dan bagaimana Pak dari evaluasi dari sekolah, apakah sentra ini nih efektif nggak Pak untuk sekolah Pak? Alhamdulillah, Mbak Nin, sejauh ini berjalan 2 tahun menjelang 3 tahun nih Mbak. Mhm. Alhamdulillah dan memberikan kontribusi baik sekolah begitu juga anak dan orang tua. Dan alhamdulillah di beberapa sentra yang kita jalankan sekarang, yang kita program dan rencanakan sekarang ini, itu bisa berefek ke masyarakat. Oh gitu Pak. Alhamdulillahnya. Contohnya gimana Pak? Contoh harapan kita dan kita nih yang di sentra dai tadi. Iya Pak. Harapan kita mereka nanti bisa mengisi kalau di bulan Ramadan kultum masjid di sekitar rumahnya. Jadi bermanfaatlah bagi masyarakat. Ada Mbak Din. bekal dia Ada ya Pak bekal ya. dia tadi. Berarti sama aja kayak sentra ini bisa untuk mengumpulkan siswa-siswa yang berpotensi untuk mengikuti lomba. Lomba, salah satu lomba kalau di ajang sekolah. Mm-mm. Andi. Dari ajang ini kita udah tahu nih guru nih, Iya Pak. Anda ini berbakat di sini. Mm-mm. Boleh ditonjolkan ini untuk mengikuti lomba-lomba ini. Nah, Mbak Din. Itu ya manfaat fungsinya Fungsinya. teman-teman. Jadi nggak habis-habis ini dengan kurikulum sentra yang ada di bukan di TK saja Pak, di di SD tapi di TK Di juga TK juga ada. Itu mantap teman-teman. Kalau lihat nih kalau sentra ini kan berbeda dari sekolah lain ya Pak ya. Alhamdulillah, memang tujuannya untuk berbeda tadi. Iya, Mbak Din. Nah, tujuannya. tujuannya memang untuk berbeda. Tapi itu tidak mengganggu proses pembelajaran Nah, yang biasanya. Yang biasa itu yang penting, Mbak Nin. Mm-mm. Ini kan sudah saya sampaikan tadi, pemirsa, bahwa tujuan ini bukan untuk menggantikan, Iya, tapi ini pelengkap, malah menambahkan ya Pak. menambahkan Heeh. yang tidak selama ini terpikirkan kita lakukan. Betul, Nah, itu betul. Mbak Nin. Ya, mungkin kalau Ninda lihat ya Pak ya, sebenarnya ini kan sama kayak eskul jatuhnya Pak, betul nggak Pak? Ya, sentra kan untuk meningkat minat dan bakat, tapi eskul itu tidak ada di dalam kegiatan jam pelajaran ya Pak. Benar, Jadi Mbak Nin. banyak siswa tuh yang kayak pulang takutnya ada kegiatan Kegiatan lain. lain. Nah, jadi ini salah satu fasilitas untuk melengkapi ya Bapak Melengkapi, ya. Mbak Nin. Oh gitu Bapak, oke. Waduh, ini mantap sekali teman-teman. SMPT Darul Mukmin sudah menggunakan kurikulum sentra, yang dimana nanti ayah bunda, bapak ibu boleh sekali lagi untuk mau daftar ke sini ya Bapak ya, ke SMPT, melengkapi anak-anaknya supaya melihat potensi anaknya di mana, akademiknya di mana. Baik Bapak, Benar, Mbak Nin. tadi kita masih bahas tentang minat bakat nih ya Pak. Berarti kan dia tidak gabung dalam
pembelajaran biasa tetapi dijadikan satu khusus ya Pak ya, Benar. satu khusus. Pak ada nggak sih yang agak aneh atau bukan aneh sih Pak, unik gitu ya Pak, sentra yang unik yang mungkin penonton belum tahu juga tapi di SMP ini ada nggak Oh Pak? iya Mbak Din. Terima Mhm, kasih pemirsa, ayah bunda dimanapun berada. Sentra, walaupun kita sekolah Islam Mbak Din, betul tidak Pak. hanya fokus Islam semua. Iya 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 Mbak Pak, Din ya. betul betul Pak. Kita ada sentra yang unik, salah satu di bagian IT Mbak Din. Oh IT, Ada IT yang Ananda pelajari. mhm, Mempelajari tentang desain, desain, mendesain grafis. oh, Ada juga tentang e-sport tadi Mbak Din yang mereka pelajari. mhm, Nah, kalau di bahasa ada yang disebut dengan debat debat, menggunakan bahasa Inggris, Mbak Nin. Ini mmm, cukup unik, iya iya Pak, makanya juga dirancang Mbak Nin untuk diminati siswa-siswa kita. berarti udah ada itu ya Pak? Udah ada Mbak Udah Nin. ada tim debat Tim jatuhnya ya debat Pak? jatuhnya. Tidak terpikir karena SMP udah punya tim debat ya teman-teman. Waduh, keren Pak, tim debat klub jatuhnya Pak? Jadi tim debat klub, Mhm. istilahnya Mbak Nin. Jadi kalau debat berarti debatnya kan debat biasanya ada English Club, ya ada juga Pak? Iya, itu maksud Mbak Nin. English Club tadi. English Club Club tadi ya Pak ya, debat untuk di English Di Club. English Club. Waduh, tadi Bapak ada singgung e-sport, Iya, Mbak Nin. itu apa Pak? Maksudnya sentra kah atau bagaimana? Benar Mbak Nin. Khusus Mhm, yang e-sport, pemirsa memang belum kita masukkan ke ranah kurikulum unggulan tadi. betul, Dia masih ranah school kayak bunda eskul, yang dilakukan sekali dalam seminggu. sekali seminggu. Sekali dalam seminggu. Namun ketika nanti ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Mhm, ini bisa kami lakukan Pak nih. bisa dikembangkan Bisa lagi Pak? dikembangkan kembali menjadi Waduh, kurikulum unggulan. Namun kita namanya terus berjalan Mbak Din. betul Pak, Hal-hal yang sudah kita lakukan nanti kita evaluasi sejauh mana nih berjalannya e-sport ini. betul Kalau Pak, memang ini minati anak, apa tidak? Ayo kita kembangkan menjadi kurikulum unggulan. unggulan. Soalnya Bapak bilang e-sport tuh kan, wah Pak namanya anak-anak Iya, namanya Mbak Din. e-sport. Ini teman-teman sekolah yang mau adahi e-sport, yang dimana salah satunya e-sport itu kan game ya Game, Bapak. benar. Tapi sekolah ini bisa mewadahi e-sport itu ke dalam pembelajaran gitu. Pembelajaran. Karena itu udah jadi ini ya Pak ya, hobi teman-teman juga ya. Sudah menjadi hobi, apalagi anak Mm-mm. sekarang, milenial sekarang, Gen Z saat ini, Iya Mbak betul Nin Bapak. tidak bisa jauh lah bahasanya dari game tadi. Game. Makanya supaya permainan anak tadi tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, Betul. maka ayo kita gali hal yang positifnya Positifnya. dengan didampingi oleh ustadz ustazah yang kompeten di bagian itu. Sehingga anak terarah, Betul tidak Bapak. sekedar mencari permainan yang bisa merugikan mereka. Setuju. Kan kasihan Mbak Nin dengan pergaulan sekarang yang luar biasa tanpa didampingi. Betul Bapak. Itu yang kita khawatirkan Nah Mbak itu Nin. tadi yang Ninda mau sampaikan juga di masa-masa peralihan mereka lagi Betul, pubertas kan Bapak. pubertas. Jadi kita tampung semuanya apa yang disuka Benar. tapi kita saring yang mana yang Saring yang baik. mana yang baik. E-sport, ayo penonton, Ayo, ya bunda. teman-teman e-sport sekarang. Karena e-sport juga bisa jadi ini ya Pak ya, lomba ya Bapak. Benar sekali Mbak Nin. E-sport Apakah udah ini ada Pak? sudah Sudah kita ikuti Mbak Nin. lombanya? Lombanya di Waduh. kurang lebih 2 bulan yang lalu. Mm-mm. Udah kita ikuti lombanya sampai tingkat kabupaten Mbak Nin. E-sport ini Karena sudah udah ada dilombakan. timnya ya Sudah ada Pak. timnya. Waduh, mantap sekali ini teman-teman. E-sport karena itu salah satu yang apa ya Pak, canggih ya Pak Canggih, teknologi. Jadi teknologi e-sport. yang dipadukan dengan Gen Z Iya ini. betul sekali Bapak. Oke Bapak. Jadi teman-teman tahu nih. Jadi yang penonton mungkin belum tahu Pak. Iya, Di Mbak Nin. sekolah ini udah ada e-sport. Mungkin ini salah satunya sekolah yang punya eskul e-sport kali ya Pak. Mungkin Mbak Nin ya, Iya. mungkin ayah Iya, bunda sekolah-sekolah lainnya menampung yang juga. menampung juga. Mewadahi Pak. Bagus sekali Bapak sekolahnya. Oke Pak, udah minat bakat, kita masuk ke nilai-nilai Islam Bapak. Baik, Ya, baik. sedikit saja nilai Islam ini yang Bapak udah sampaikan tadi kan pembiasaan nilai Islam Pembiasaan. sudah ada seperti sholat duha tadi yang Benar, Bapak Mbak Nin. bilang, tilawah pagi. Ada nggak Pak untuk kegiatan mereka bukan dalam satu khusus kegiatan Islam, tapi diselipin nilai-nilai Islam Pak. Bisa Bapak contohin nggak Pak di sekolah ini bagaimana? Baik, Mbak Nin. Kalau
akademiknya kita sudah Islam, Mbak Nin. Iya, Kita sudah Islam terpadu tadi, kita betul sudah sekali. Islam dalam kesiaran Islam. Mhm, Selain dijadwalkan tadi, Mbak Nin, di mhm, kurikulumnya, pembiasaan-pembiasaan baik itu sudah kita lakukan. Kita juga mempunyai budaya, mhm. baik dari keseharian mereka yang selalu kita kuatkan di situ, Mbak Nin. Tapi pembelajaran Islam ini terintegrasi sebenarnya, Mbak Nin, ke dalam keseharian anak-anak. Terintegrasi. Mulai dari jam 7.00 mereka sholat duha tadi, Mbak Nin. Betul, Bapak. Sampai di pembelajaran di kelas juga dikuatkan dengan Islam. Nanti di sholat zuhur, mereka melakukan dengan berjamaah. Mhm. Diawasi, kita bimbing. Setelah itu nanti tilawah. Di sore hari juga sama, Mbak Nin. Di sore hari mereka juga sholat asar berjamaah, dilengkapi dengan zikir bersama. Setelah itu baru pulang. Jadi memang dalam keseharian mereka itu tadi terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Digabungkan ya, Bapak, ya? Digabungkan. Walaupun tidak terlihat, tapi sebenarnya itu Sebenarnya ada nilai-nilai Islamnya ya, Bapak? sebenarnya udah masuk ke ranah, Mhm. udah melekat lah di dalam kurikulum itu sendiri, Mbak Linda. Itu tadi ya, teman-teman, berarti nilai-nilai Islam di sini nih, bukan hanya sekedar pembelajaran saja ya, Bapak, ya, tapi kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan-kebiasaan baik. Oke, Bapak. Kalau kegiatan unggulan ada nggak, Pak, program unggulan yang berkaitan sama Islami ya, Pak, ya? Kegiatan unggulan untuk keislaman, Keislaman. ada nggak, Pak? Iya, Setiap semesternya itu ngapain gitu, Pak? baik. Mhm. Kalau tadi kurikulum unggulan terkait bahasanya yang lebih dominan ke IT, Mbak Nin. Betul betul, Ini Bapak. khusus yang Islam. Ayah bunda dimanapun berada, khusus yang keislamannya kita ada tilawah, Mbak Nin. Mhm. Kita mengasah, menyaring anak-anak kita yang ada vokal suaranya, bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah, mereka kita saring untuk di kurikulum sentra Al-Qur'an, Ada ya, Pak, khusus ya? tilawah. Mhm. Dan satu lagi itu di bahasa Arabnya, mengasah mereka tentang bahasa Arab mereka, berbicara dengan bahasa Arab. Harapan kita juga mereka bisa membudayakan dalam proses pembelajaran. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Arab juga. Bahasa Arabnya berarti ada juga di sini ya, Bapak, ya? Ada juga, Mbak Ni. Dilakukan nggak, Pak, Dila- pembiasaan bahasa Arab di sekolah? Nah, untuk di awal ini ya Bunda baru bahasa-bahasa tertentu. Mhm. Bahasa-bahasa tertentu, menyapa kawan, Mhm. tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa tren sebenarnya yang tidak berhubungan dengan nilai Islam sendiri. Itu yang kita rawat, Mbak Nin. Dan pembelajaran juga ada, Mbak Nin. Dan di kurikulum unggulan dikuatkan lagi. Lebih dikuatkan Lebih lagi. dikuatkan lagi mereka terkait bahasa Arab ini. Waduh. Berarti penguatan-penguatan itu pasti itu tadi ya, Pak, hal-hal kecil di sekolah SMP IT ini sangat diperhatikan. Luar biasa, Mbak Nah, Nin. itu tadi ya, Bapak, ya. Luar biasa, Bapak boleh minum dulu, Bapak, ya. Oh, Silakan diminum dulu. Kita udah dikasih ini, ini udah minum. disediain minum. Ini minum ya, Bunda. Oke, teman-teman, kita udah banyak bincang-bincang di sini, Bapak. Masya Allah, bagus sekali, Bapak, di sekolah SMP IT ini banyak Alhamdulillah. keunggulan-keunggulan ya, Bapak, atau Alhamdulillah, Mbak Nin. kelebihannya. Nah, nggak, kalau di game kalau di mendadak podcastnya emang ada game sedikit, Bapak. Oh, alhamdulillah sekali. Emang kebiasaan nih mendadak podcast nih, kadang ada mendadak game Game ya, gitu. Mbak Nin ya. Ini yang Boleh, Pak. paling deg-degan nih, Mbak Oh, Nin. tidak apa-apa, aman saja, Bapak. Ya, Karena games ini sama, Pak, untuk menggali juga supaya tahu gitu ya, Pak. Jadi boleh. Linda ada sedikit pertanyaan, Boleh, Mbak Nin. Bapak boleh jawab dan jelasin sedikit. Jadi Boleh. ini mau mempertanyakan satu tema, nanti Bapak jawab iya atau tidak. Boleh. Ya, iya atau tidak. Boleh, Pak, dicoba dulu Boleh, ya. boleh, Mbak Nin. Pak, gimana, Pak, ini yang pertama? Kurikulum nasional itu sebagai pondasi utama di sekolah. Iya, sebagai pondasi dong. Iya, Pak. Nah, Alasannya, Pak? iya, alasan yang kuat. Mm-mm. Kita sekolah Islam yang memadukan Mm-mm. antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Jadi itu menjadi pondasi. Betul. Jadi kita padukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum Islam. Islam. Jadi bahan itu pondasi utama.
Oke, berarti kurikulum nasional itu menjadi pondasi ya Bapak Pondasi, ya? Ada kalimatnya itu sebenarnya yang mau di-highlight, pondasi pondasi. ya Pak. Oke, boleh yang kedua ya Bapak Boleh, ya, kita gabungkan lagi. Minat dan bakat siswa menjadi salah satu potensi besar yang ada di sekolah, iya atau tidak Bapak? benar, iya, Mbak Betul Lin, ya Bapak ya? benar. Gimana Pak, kenapa bisa berpotensi tadinya Pak, minat dan bakat itu? Dengan minat dan bakat Ananda, Mbak Lin, ini yang kita gali selama ini. Harapan besar kita, Ananda setelah tamat dari SMP Darul Mukmin, bila mereka tidak bisa menyambung ke pendidikan yang lebih tinggi nanti, Mbak Lin, mereka sudah ada bakat tertentu, Betul Bapak. skill tadi, Mm, skill tertentu yang bisa mereka kembangkan tanpa harus melewati jalur pendidikan yang tinggi. betul betul Kita kan Bapak. tidak tahu kehidupan di masa depan seperti apa yang Mbak Mm-mm. Din. Dengan adanya bakat ini, harapan besar anak kita mereka punya skill yang bisa mereka kembangkan, bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi diri mereka dan keluarga mereka. Potensi untuk kedepannya Potensi ya kedepannya, Bapak. Mbak Din. Waduh, setuju Pak. Berarti ia menjadi potensi ya Pak, minat dan bakat Minat dan ini. bakat. Jadi bukan hanya sedikit-sedikit aja kita ambil, tapi Benar, sebagai potensi sebagai mereka. potensi mereka. Setuju Pak? Oke, selanjutnya boleh ya Pak ya? Oh boleh, luar Boleh biasa, lagi Mbak ya Din. Pak ya? Jangan banyak-banyak Mbak Din ya. Oh tidak banyak-banyak ya Pak. Sekolah melakukan kolaborasi kepada peran orang tua Iya, benar. untuk memajukan SMP ini Bapak. Iya Benar. atau tidak? Iya, Iya ya Bapak ya. iya benar. Kenapa Bapak? Mbak Ninda dan Mm-mm. pemirsa, peran dan kerjasama dengan orang tua suatu yang wajib hukumnya Mm-mm. demi proses pembelajaran kita, Mbak Nin. Tidak hanya dari segi material, tapi dari segi yang lain. Kami di sekolah hanya sekian jam, dari jam 7 sampai jam 16. Mm-mm. Sisanya adalah Anda dengan orang tua di rumah. Betul Bapak. Harapan besar kami, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah itu juga didampingi di rumah oleh ayah bunda semua. Mhm. Jadi kita saling bekerja sama ayah bunda. Kita saling bekerja sama demi mencapai mengantarkan anak-anak kita mencapai cita-cita mereka. Minat dan bakat mereka terus kita kembangkan. Jadi itu wajib hukumnya Mbak Ninda. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Jadi tanpa tidak adanya kolaborasi, tidak bisa juga anak-anak itu melihat bagus atau tidaknya ya Bagus atau Bapak. tidaknya jadi timpang jadinya Mbak Dinda. Betul-betul. Berarti ya mantap Mantap. teman-teman. Yuk, udah segitu aja Bapak game Luar kita. biasa Mbak Yang Dinda. penting kita sudah tahu inti-inti dari sekolah ini, apa saja keunggulannya, bagaimana proses pembelajarannya Bapak. Sangat amat bagus, sangat amat keren ini Pak sekolahnya. Untuk penonton, tak bosan-bosan kita tetap mengingatkan SPMB masih dibuka Masih dengan dibuka. gelombang 2 ya Bapak Gelombang ya. 2 ya Bunda, segera kami tunggu putra putri untuk kami didik di Iya. SMP Darul Mukmin. Ayo jangan ragu menyekolahkan Anda ke SMP IT Darul Mukmin. Baik. Bapak boleh kasih harapan dulu ke depannya ke penonton, boleh ke ayah bunda yang nonton, bagaimana harapan ke depannya untuk sekolah, boleh Bapak? Atau mereka yang nonton Bapak boleh boleh. dikasih kata-kata penutup deh Pak ini. Penutup. Ya Bunda, pemirsa, harapan besar kami dari SMP IT Darul Mukmin, kami mohon doakan kami. Kami bisa terus mendampingi Ananda, menggali potensi mereka, tidak hanya dari segi akademik, tapi dari adab mereka, sikap mereka, kultur mereka, sampai nanti sosial mereka. Mari dukung kami. Tidak kami sendiri yang bekerja, tapi butuh dukungan dari ayah bunda semuanya. Untuk mengantarkan anak kita menjadi insan-insan yang berakhlak mulia, berguna bagi negara, berbakti kepada orang tua, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Dinda. Masya Allah Bapak. Oke Bapak, kita udah sampai di segmen terakhir ini Bapak, sudah sampai di penutup. Terima kasih banyak Bapak sudah datang ke Mendadak Podcast ini Bapak. Semoga penonton yang melihat nanti bisa termotivasi atau bisa melihat lah Pak,
isi dalam SMP IT ini Darul Mukmin ini bagaimana. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama Mbak Dinda, Kalau terima di kasih banyak sudah mengundang nih. Iya, sama-sama Bapak. Kalau di Menada Podcast ini semalam juga udah ada ininya Pak, slogan Darul Mukmin lah yang Darul kita Mukmin, tahu ya. Pak. Jadi kalau sana ini udah sebut Darul Mukmin berarti cerdas, berakhlak, mandiri. Mandiri. Boleh ya Bapak Cerdas, ya? berakhlak, mandiri. Mandiri, Boleh. oke. Kita coba ya Bapak ya. Darul Mukmin, Cerdas, berakhlak, mandiri. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, Ninda tutup. Saya Ninda Ayu Sabina. Terima kasih sudah menonton Menada Podcast. Ditunggu episode selanjutnya ya Bapak ya. Mari. Kita kedatangan tamu lagi yang lebih bagus lagi ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.